Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi siswa-siswi kelas 9 pada contoh soal dan pembahasan ujian sekolah matematika SMP Jepara tahun pelajaran 2020-2021. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya sampai nomor 8, maka pada video kali ini untuk bagian kedua kita akan membahas soal nomor 9 sampai dengan 16. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan info video terbaru lainnya. Soal nomor 9 tentang paket pilihan. Toko Roti Lezate menawarkan paket pilihan sebagai berikut. Paket A terdiri dari 5 buah roti keju dan setengah lusin donat seharga Rp32.500. Paket B 6 buah roti keju dan 1 lusin donat seharga Rp51.000. Berdasarkan informasi tersebut, pernyataan yang benar adalah A. Harga 2 buah roti keju Rp5.000. B. Harga 2 buah roti keju dan 2 buah donat Rp13.000. C. Harga 2 buah roti keju dan 3 buah donat Rp14.500. D. Harga 3 buah roti keju dan 2 buah donat adalah Rp16.500. Pertanyaan untuk mencari pernyataan yang benar, maka kita perlu mencari harga 1 buah roti keju dan harga 1 buah donat. Untuk itu, kita misalkan dulu, soal seperti ini adalah soal jenis sistem persamaan dua variabel. Untuk itu kita tentukan dulu variabelnya. Harga 1 buah roti keju kita misalkan dengan X, harga 1 buah donat kita misalkan dengan Y. Kemudian kita buat persamaan untuk paket A. Paket A 5 buah roti keju dan setengah lusin donat. Setengah lusin itu artinya 6 buah ya. Setengah dari 1 lusin itu 12 buah. Berarti setengah dari 12 yaitu 6. Sehingga jika harga 1 buah roti keju itu X, maka harga 5 buah roti keju menjadi 5X. 5X ditambah 6Y sama dengan 32.500. Untuk paket B, 6 buah roti keju berarti 6X ditambah 1 lusin donat. 1 lusin itu 12, berarti 6X ditambah 12Y sama dengan 51.000. Nah, di sini karena tidak ada koefisien yang sama, maka kita samakan dulu. Kita hilangkan dulu untuk variabel Y. Di sini koefisiennya 6 dan 12, maka kita samakan menjadi 12. Untuk baris yang atas kita kalikan dengan 2. 5X ditambah 6Y sama dengan 32.500 dikali 2. Dikalikan 2 semuanya menjadi 10X ditambah 12Y sama dengan 65.000. Sedangkan untuk baris kedua dikali 1 berarti tetap 6X ditambah 12Y sama dengan 51.000. 12Y dengan 12Y agar jadi 0 kita kurangi ya. Maka kita kurangi 10X dikurangi 6X yaitu 4X. 12Y dikurangi 12Y 0. 65.000 dikurangi 51.000 yaitu 14.000. 4X sama dengan 14.000, maka mencari X adalah 14.000 kita bagi 4 yaitu 3.500. Kemudian kita cari nilai Y, kita masukkan dalam salah satu persamaan. Di sini saya ambil yang 5X ditambah 6Y sama dengan 32.500. Saya ambil yang ini karena menurut saya itu lebih mudah, angkanya lebih kecil. X-nya tadi sudah ketemu 3.500, maka 5 dikali 3.500 ditambah 6Y sama dengan 32.500. 5 dikali 3.500 itu adalah 17.500. 17.500 ditambah 6Y sama dengan 32.500. Kemudian kita pindah ruas untuk 17.500-nya mengurangi. 6Y sama dengan 32.500 dikurangi 17.500 yaitu
15.000. Untuk mencari Y berarti 15.000 kita bagi 6. Nilai Y-nya adalah 2.500. Nah, sampai sini berarti kita sudah tahu bahwa harga satu buah roti keju itu 3.500. Harga satu buah donat itu adalah 2.500. Maka pernyataan yang A, harga 2 buah roti keju adalah Rp5.000. Kita cek. Harga 2 buah roti keju berarti 2 dikali 3.500. Harusnya adalah 7.000. Berarti pernyataan yang A salah. Kemudian B, harga 2 buah roti keju dan 2 buah donat 13.000. 2 buah roti keju berarti 2 kali 3.500 ditambah 2 buah donat 2 kali 2.500. 7.000 ditambah 5.000 yaitu 12.000. Berarti yang B juga pernyataan salah. Yang C, harga 2 buah roti keju dan 3 buah donat 14.500. Kita cek. 2 kali 3.500 ditambah 3 kali 2.500. 7.000 ditambah 7.500 yaitu 14.500. Nah, pernyataan yang C ini adalah pernyataan yang benar. Yang D, harga 3 buah roti keju dan 2 buah donat 16.500. Kita cek. 3 kali 3.500 ditambah 2 kali 2.500. 10.500 ditambah 5.000. 15.500. Yang D juga pernyataan salah. Jawabannya jelas yaitu yang C. Soal nomor 10 tentang persamaan kuadrat. Akar-akar dari persamaan kuadrat x kuadrat kurangi 5x kurangi 6 sama dengan 0 adalah P dan Q dengan P lebih dari Q. Nilai dari P dikurangi Q adalah A 7, B 6, C negatif 6, D negatif 7. Nah, untuk menjawab pertanyaan nomor 10, kita mencari akar dari persamaan kuadrat, berarti kita faktorkan dulu. X kuadrat kurangi 5x kurangi 6 sama dengan 0. X kuadrat di sini koefisien X kuadratnya 1, berarti tinggal kita cari dua bilangan yang hasil kalinya negatif 6. Jumlahnya adalah negatif 5, yaitu negatif 6 dan positif 1. Negatif 6 dikali positif 1 itu min 6. Negatif 6 ditambah 1 negatif 5. Sehingga hasil pemfaktorannya adalah X min 6 dikali X plus 1 sama dengan 0. X kurangi 6 sama dengan 0 atau X tambah 1 sama dengan 0. Nilai X-nya adalah 6 atau X sama dengan min 1. Kemudian P, maka yang besar kita namai P, berarti nilai P-nya 6, nilai Q-nya negatif 1. Pertanyaannya P dikurangi Q, berarti 6 dikurangi nilai Q-nya min 1. 6 dikurangi negatif 1, dikurangi negatif menjadi tambah. 6 ditambah 1 yaitu 7. Soal nomor 11, diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat kurangi 4. Pernyataan yang benar tentang grafik fungsinya adalah A. Memotong sumbu x di titik 4,0 dan min 4,0. B. Memotong sumbu y di 0,4. C. Sumbu simetrinya adalah x sama dengan 0. D. Nilai minimumnya adalah y sama dengan 4. Nah, maka untuk menjawab pertanyaan nomor 11, kita perlu memeriksa dulu titik potong sumbu X dan sumbu Y, kemudian sumbu simetri dan juga nilai minimum. Untuk fungsinya, yaitu fx sama dengan x kuadrat kurangi 4. Titik potong sumbu X diperoleh jika nilai Y sama dengan 0. Nilai Y-nya 0, yaitu fx, berarti x kuadrat kurangi 4 sama dengan 0. X kuadrat kurangi 4 kita faktorkan A kuadrat min B kuadrat A min B A plus B menjadi X min 2 dikali X plus 2. 4 itu jika di akar adalah 2, berarti X min 2 dikali X plus 2 sama dengan 0. X kurangi 2 sama dengan 0 atau X ditambah 2 sama dengan 0. Nilai X nya adalah 2
atau negatif 2. Jadi titik potong sumbu X-nya adalah 2,0 dan min 2,0. Berarti yang A pernyataan salah. Kemudian titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu Y diperoleh jika nilai X-nya 0. Berarti Y sama dengan X kuadrat kurangi 4. X-nya kita ganti 0. 0 kuadrat itu 0. Berarti Y sama dengan 0 dikurangi 4, yaitu min 4. Titik potong sumbu Y-nya adalah 0, min 4. Berarti yang B ini pernyataan salah. Kemudian sumbu simetri. Rumus sumbu simetri adalah X sama dengan min B per 2A. X kuadrat kurangi 4. Nilai A-nya adalah 1, B-nya 0, C-nya min 4. Sehingga min B per 2A sama dengan min 0 per 2 dikali 1. 0 dibagi berapapun hasilnya adalah 0. Berarti yang C ini pernyataan benar bahwa sumbu simetrinya adalah X sama dengan 0. Nilai minimum adalah kita peroleh dengan memasukkan nilai sumbu simetri ke dalam persamaan. X-nya 0, berarti Y sama dengan 0 kuadrat kurangi 4. 0 dikurangi 4, yaitu min 4. Yang D pernyataan salah. Ingat ya, A, B, C ini tadi dari koefisien pada persamaan kuadrat. X kuadrat kurangi 4, berarti nilai A-nya 1, B-nya 0, C-nya min 4. Itu untuk rumus sumbu simetri. Min B per 2A. Nomor 12. Berdasarkan koefisien X kuadrat dan nilai diskriminannya, yang merupakan ciri-ciri grafik fungsi kuadrat f(x) sama dengan x kuadrat ditambah 2x kurangi 8 adalah A. Grafik terbuka ke bawah dan memotong sumbu x di 2 titik. B. Grafik terbuka ke bawah dan memotong sumbu x di 1 titik. C. Grafik terbuka ke atas dan memotong sumbu x di 2 titik. D. Grafik terbuka ke atas dan memotong sumbu x di 1 titik. Nah, maka untuk menjawab kita uraikan dulu fungsinya. Fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x kurangi 8. Nilai A itu adalah koefisien x kuadrat, nilai A-nya 1. B itu koefisien x, yaitu 2. C adalah konstantanya, yaitu negatif 8. Kemudian untuk menentukan grafik terbuka ke atas atau ke bawah, kita lihat nilai A-nya. Nilai A di sini positif. Jika nilai A positif, maka grafik terbuka ke atas. Ini yang perlu diingat. A negatif terbuka ke bawah, nilai A positif maka terbuka ke atas. Berarti jawabannya jika tidak C ya, D. Kemudian kita cek diskriminan. Diskriminan D besar yaitu B kuadrat kurangi 4AC. Berarti 2 kuadrat kurangi 4 kali 1 kali min 8. Min 4 kali min 8, positif 32. 4 ditambah 32 yaitu 36. Nilai diskriminannya lebih dari 0 atau positif. Diskriminannya positif atau lebih dari 0, maka grafik memotong sumbu X di 2 titik. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu grafik terbuka ke atas dan memotong sumbu X di 2 titik. Ingat, jika D sama dengan 0, itu memotong sumbu X di 1 titik. D positif atau lebih dari 0, memotong sumbu X di 2 titik. D negatif atau D kurang dari 0, tidak memotong sumbu X. Soal nomor 13 ini tentang teorema Pythagoras. Diketahui segitiga PQR siku-siku di Q atau siku-siku di sudut Q. Jika panjang PQ sama dengan 4x cm, panjang PR sama dengan 3x cm, dan panjang PR 70 cm, maka keliling segitiga tersebut adalah A. 136 cm, B. 144 cm, C. 168 cm, D. 192 cm. Nah, untuk menjawab ini kita gunakan teorema Pythagoras. Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain. Sisi miringnya adalah PR
karena sisi terpanjang terletak di depan sudut siku-siku. Berarti Pitagorasnya PR kuadrat sama dengan PQ kuadrat ditambah QR kuadrat. Atau boleh pula ditulis PQ kuadrat ditambah QR kuadrat sama dengan PR kuadrat, dengan PR panjangnya 70. PQ kuadrat ditambah QR kuadrat sama dengan 70 kuadrat, PQ-nya 4X. Berarti 4X kuadrat ditambah 3X kuadrat sama dengan 70 kuadrat. 4X kuadrat berarti 4X dikalikan 4X yaitu 16X kuadrat. 3X kuadrat berarti 3X kali 3X yaitu 9X kuadrat. 16X kuadrat ditambah 9X kuadrat sama dengan 70 kuadrat. 16X kuadrat tambah 9X kuadrat adalah 25X kuadrat. 70 kuadrat nilainya 4900. 25X kuadrat sama dengan 4900. Mencari X kuadrat berarti 4900 dibagi 25 yaitu 196. Kemudian kita akar karena X sama dengan akar 196 yaitu 14. Nilai X-nya 14 kita masukkan ke dalam persamaan 4X. PQ tadi 4X berarti 4 kali 14 yaitu 56. QR tadi 3X berarti 3 kali 14 42. PR tadi 70 cm berarti kelilingnya jumlah semua sisi 56 tambah 42 tambah 70 yaitu 168 cm. Soal nomor 14 tentang transformasi. A aksen 12,-5 adalah bayangan dari titik A jika dirotasi pada pusat O 0,0 sejauh 90 derajat berlawanan arah dengan jarum jam. Koordinat titik A adalah A min 5, min 12, B min 5,12, C 12,5, D min 12,5. Untuk menjawab soal ini kita ingat dulu tentang rotasi dengan pusat O 0,0 90 derajat berlawanan arah dengan jarum jam. Titik A, X, Y jika dirotasi pada pusat O 0,0 sejauh 90 derajat berlawanan arah dengan jarum jam, maka bayangannya A aksen adalah min Y, X. Nah, diketahui tadi A aksennya adalah 12, min 5. Berarti nilai X-nya ini itu sama dengan min 5. Kemudian nilai Y-nya di sini min Y senilai dengan 12. Berarti nilai Y-nya adalah 12 bagi min 1 yaitu min 12. Jadi titik A, X, Y koordinatnya adalah min 5, min 12. Nah, misal tidak hafal rumus ini, maka silakan menggunakan sketsa, kemudian dilakukan proses melakukan rotasi dengan pusat O 0,0 dengan sudut 90 derajat berlawanan arah dengan jarum jam. Soal nomor 15 masih tentang transformasi. D double aksen adalah bayangan titik D 2,-6 setelah direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 3 dan dilanjutkan dengan dilatasi pada pusat O 0,0 dengan faktor skala 2. Koordinat titik D double aksen adalah A 4,24, B 4,-6, C 16,-6, D 16,-12. Bayangan titik D oleh refleksi terhadap garis Y sama dengan 3. Kita cari dulu bayangan oleh refleksi. D, X, Y direfleksi terhadap garis Y sama dengan B, maka rumusnya D aksen sama dengan X, 2B kurangi Y. Berarti jika D 2,-6 direfleksi terhadap garis Y sama dengan 3, maka D aksen nilai X-nya tetap yaitu 2, nilai Y-nya menjadi 2B kurangi Y, berarti 2 kali B-nya itu 3, 2 kali 3 dikurangi nilai Y-nya min 6.
sehingga D aksen, X-nya tetap 2, nilai Y-nya 2 kali 3 itu 6, dikurangi negatif, berarti tambah 6 ditambah 6, yaitu 12, sehingga D aksen yaitu 2,12. Kemudian D aksen ini 2,12 didilatasi pada pusat O 0,0 dengan faktor skala 2, maka tinggal kita kalikan ya untuk X dan Y-nya. 2 dikali 2, 12 dikali 2. X kali 2, Y juga dikali 2. Sehingga D double aksen adalah 4,24. Soal nomor 16 tentang bangun datar. Lantai di suatu gedung berbentuk persegi panjang dengan ukuran 16 meter kali 24 meter. Lantai itu akan dipasang keramik berukuran 40 cm kali 40 cm. Banyak keramik yang diperlukan adalah A. 240 keping, B. 2400 keping, C. 24.000 keping, D. 240.000 keping. Nah, untuk mengerjakan ini kita cari banyak keramiknya, yaitu luas lantai dibagi luas keramik. Luas lantainya tadi 16 meter kali 24 meter, karena panjang kali lebar ya, persegi panjang. Luas keramiknya 40 cm kali 40 cm. Kita samakan dulu satuannya. Meter ke senti turun 2, kita kasih 0,2. 1600 cm kali 2400 cm per 40 cm kali 40 cm. Dikalikan dulu untuk pembilang dan penyebutnya boleh, atau langsung disederhanakan boleh. 1600 dibagi 40, nolnya coret 1 semua, sehingga masih 160 dibagi 4, yaitu 40. 2400 dibagi 40, yaitu 60. 40 dikali 60, 2400. Jadi banyak keramik yang diperlukan adalah 2400 keping. Nah, demikian pembahasan sampai nomor 16. Silakan subscribe untuk mendapatkan pembahasan nomor 17 sampai dengan 25. Selamat belajar, semoga sukses ujian sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.